First thing first, ketika mengalami masalah mental, coba labeli dulu emosimu. Ketika kau sudah bisa labeli emosimu, kau tahu akan melakukan apa terhadap emosimu gitu. Saying no is not about egois ya, atau Betul. right? But saying no is actually self love. Betul. Right. Jadi ketika kita mengerti hal itu, kita belajar tentang you know what, put yourself first. Ya. Dan itu enggak salah. Kesehatan mental itu juga perlu dilatih. Torang otak ini perlu dilatih gitu. Jadi it's okay. Ini adalah sebuah keterampilan, bukan memang nature orang manusia lahir sudah dengan mental yang kuat. Jadi memang harus dilatih setiap hari. Intinya perlakukan kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik. Karena orangnya tidak diperbiasakan untuk bilang tidak, untuk menolak. Itulah orang generasi hari ini baik jadi people pleaser. Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Eliana Gloria. Halo. Welcome to the Impact Journey Podcast. Terima kasih sudah diundang. Thank you banget buat Soka saya luang waktu dan torang record hari ini. Torang mau dengar your story. Sure. So siap diulik-ulik. Siap ya. Siap. Nah mungkin torang mulai. Sekarang lagi sibuk apa? Any exciting project you're working on? I am Eliana. Kita Eliana. Mungkin banyak teman-teman yang terhubung juga di podcast IMPK ini mengenal Eliana gitu. Sekarang sedang menunggu wisuda akhir bulan ini setelah 5 tahun. Congrats. Setelah 5 tahun menempuh masa studi di salah satu perguruan tinggi di Manado. Itu nanti wisuda tanggal 26. 27-nya I flew to Bali. Gitu. Jadi nanti ke Bali. Di sana akan ada bersama-sama dengan beberapa teman-teman organisasi masyarakat sipil akan membicarakan soal kesehatan mental di organisasi masyarakat sipil gitu. Jadi ada satu ada satu organisasi lembaga itu namanya Lingkara. I connected with because of Levi. Memang kita itu Levi lah kalau nonton is a good connector ya. Ya gitu. Kita lah penghubung itu. Jadi nanti di sana memang kenapa juga excited dan passionate untuk pergi ke sana karena memang linear dengan pendidikan. Karena El ambil sarjana psikologi dan di sana juga akan membicarakan tentang kesehatan mental di organisasi masyarakat sipil yang mana beberapa tahun terakhir ini El juga aktif di organisasi-organisasi masyarakat sipil. Jadi memang concernnya ada ke sana. Exciting project selain itu sekarang sedang ada riset tentang kesehatan mental di masyarakat adat di salah satu suku adat di Sulawesi Selatan. Makassar. Iya, Makassar, Tabe. Jadi ada satu wilayah adat di sana. Perjalanannya dari kota Makassar sekitar 6 jam kalau pakai mobil. Jadi sangat seru gitu. Jadi sedang ada riset di sana. Lagi-lagi tentang kesehatan mental. By the way, I was born in part of Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan mananya? Aku di Toraja. Oh iya, Toraja naik lagi gitu. Naik lagi ya. Karena Toraja itu 7-8 jam. Iya, itu kemarin aku di Bulukumba. Tapi di Kajang, if you ever heard that, di Kajang. Ya. Jadi aku masuk di kawasan adat, teman-teman tidak menggunakan sendal gitu. Oh my god, it's really fun experience to be there gitu. Sangat menyenangkan. Bisa sampai ke project itu gimana? Sampai di project itu, jadi sebenarnya ada liputan gitu. Beberapa waktu yang lalu, El itu bisa dibilang wartawan lah. Wartawan gitu. I think you have a lot of job. We're gonna spill one by one. akan terungkap dengan sendirinya sebentar. Jadi wartawan terus, tapi jadi wartawan tuh basicnya memang riset karena beberapa tahun lalu karena Levi juga aku jadi bagian asisten riset dari salah satu perusahaan di Australia.
consulting company, if you ever Alinea International. I heard that before, yes. Nah, Okay. jadi junior researcher di situ. Oh. Terus kayaknya memang panggilanku peneliti deh gitu. Mm-mm. Jadi mulai belajar pelan-pelan ke Okay. sana dan menulis lewat angle atau perspektif-perspektif dari jurnalis gitu. Okay. Jadi ke sana itu karena ada proyekan, memang ada dua lembaga yang sedang berkolaborasi dan tanggung jawab dari masing-masing itu adalah memberikan exposure ke salah satu organisasi yang memang secara brandingannya masih belum terlalu populer gitu. Sementara memang isu yang mereka bawa which is masyarakat adat, tapi lebih spesifik ke peran perempuan masyarakat adat. Okay, Gitu. Karena again and again memang dari dulu fokusnya kan ke perempuan dan anak gitu. Jadi pergilah ke sana untuk meneliti sebenarnya peran perempuan di komunitas adat secara komunal itu apa aja gitu. Tapi nanti masih berlangsung, nanti mau kembali lagi ke sana beres Lebaran karena di sana kan mostly teman-teman Muslim ya gitu dan sedang ada ibadah Ramadan ini, jadi nanti balik lagi ke sana habis Lebaran. Berarti sering bolak-balik nih? Lumayan sering 1 tahun terakhir ini kesana. Wow, that's a very exciting project. That's one of many ya. Of many. That's good. Ya, bicara soal tadi sempat singgung mental health juga, ya kesehatan mental, woman ya, perempuan dan komunikasi juga organisasi begini kan. Apa yang why that importance to you? Kenapa itu penting? Kenapa penting? Mungkin kita akan mulai dengan asal mulanya kenapa kita peduli dengan isu-isu itu gitu. Prepare yourself. Oh, okay. Prepare yourself anyway. Jadi pas kita 2018 kita SMA itu Kak, kita jadi salah satu korban pemerkosaan. Dan ini sudah cukup banyak kita sering bilang ke publik gitu, kebetulan sering cukup bilang ke publik gitu. Dan mulai dari situ sepertinya memang shifting kita cara pandang tentang hidup ini dan mulai ingin melayani. Kita menganggap setelah kita kejadian itu Tuhan langsung bawa secara tidak langsung ke salah satu wadah organisasi memang yang berhadapan langsung dengan teman-teman penyintas kekerasan berbasis gender ataupun dalam kekerasan dalam rumah tangga gitu. Dan melihat kisah-kisah mereka, Eliana secara tidak sadar mulai memupuk ternyata memang ini ladang yang harus digarap. Harus ada servant yang memang mau turun ke sini melayani untuk teman-teman yang tidak terakses dengan, kalau yang kita bisa bilang bahasa gampangnya tidak terakses dengan informasi tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi gitu. Nah, sebetulnya mungkin ketika hit bottom rock itu bisa saja kan kita lari gitu. Lari dan merasa baru mulai ya semelo gitu, baru mulai sudah berat gitu. Tapi memang it all started with hidup yang mau diubahkan ya, seperti beberapa minggu lalu sih baru baca yang tentang tukang priuk gitu, karena aku tanah liat ya terserah Tuhanku mau bikin apa sama hidupku gitu kan gitu, dibentuk jadi bentuknya mau jadi apa ya terserah yang punya kehidupan ini gitu. Nah dulu tidak sebijak ini by the way gitu. Dulu tuh bahkan sampai kayak yang kenapa ini terjadi kepadaku gitu. Padahal aku lahir dan tumbuh di keluarga yang sangat penuh kasih gitu. Dan melihat bagaimana kasih itu bekerja di dalam keluargaku, merasa ya tidak adil hidup ini gitu. Tapi kemudian ketika nyemplung di satu organisasi itu, nama organisasinya Forum Anak Daerah, dan di situ tuh jadi konselor. Waktu pada kejadiannya itu di hari yang sama ketika aku dengar kelulusan aku diutus ke nasional untuk jadi representatif daerah gitu. Jadi waktu aku belajar banyak tentang pemenuhan dan perlindungan anak di sana,
Waktu itu aku di Surabaya dan sepulangnya ke sini langsung disibukkan dengan, karena itu organisasi basisnya pemerintah kan ya, disibukkan dengan rapat-rapat dengan pemerintah gitu. Oke, Dan ya. akhirnya melihat bagaimana cara dunia ini bekerja gitu dengan secara sosial politik, secara keputusan apa kita hari ini tuh menentukan regulasi yang akan berlangsung nanti. Jadi, terisi dengan itu sembari melihat memang banyak di lapangan Manado ini ya, bukan cuma Manado, karena cakupan pekerjaanku itu se-Sulawesi Utara. Oke, ya. Kota Mobagu waktu itu aku kebagian di Kota Mobagu sampai ke Sitaro, Oh, oke. kebagian sampai Sitaro. Ada teman-teman lain yang sampai ke Sangihe, bahkan sampai ke ujung gitu. Dan semua itu kita bergerak mungkin karena empati. Bukan karena merasa kasihan ke diri sendiri, Mhm. tapi karena memang empati yang sudah tumbuh di keluargaku yang, iklim di dalam keluarga itu memang menumbuhkan empati secara besar-besaran gitu the person I look up tuh yang sangat kita merasa adalah kita pe role model tapi teladan itu tapi mama. Oke. Dalam keadaan apapun itu, makanya waktu banjir 2014 kita masih SMP waktu itu, SMP tapi out of nowhere tapi mama panggil kita untuk, "Kak, Mjo mau masak, torang bawa makanan ini ke posko bencana." Nah, dari situ kecil-kecil yang dilakukan tapi mama itu reflect on me today Oke. gitu hari Ya. ini dan itu dibangun karena empati. Jadi meskipun sebenarnya semua isu ini berawal dari trigger yang sangat besar itu jadi penyintas kekerasan Mhm. seksual, mungkin aku tetap melaksanakan itu sampai hari ini karena empati yang memang sudah dipupuk dari kecil dari tape mama. Dari mama Tuh, sendiri. betul. Wow, oke. A little bit overwhelmed What a here. oh, what a start ya, what a start. Yeah, what a start. I am gini ya, guys, nggak lama. Kalau teman-teman menikmati conversation ini, percakapan ini, dari podcast ini banyak teman-teman bisa belajar, aku mau minta support lewat follow and subscribe. Karena dari tim kasih tahu aku kalau sudah banyak yang menonton, cuman belum follow dan subscribe. Support dari teman-teman sekecil apapun lewat follow dan subscribe itu sangat membantu untuk channel ini bisa bertumbuh. Dan buat aku personally itu sangat berarti karena kita mau bangun ini menjadi sebuah wadah platform yang besar untuk kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe and follow dan never stop loving. Tadi pas awal ketemu this is by the way belum pernah ketemu Angel. Sorry, why LL. L? Sorry, I was thinking about belum pernah ketemu L. Tapi tadi pertama kali aku dapat, you look so cheerful, ceria. Yeah. But behind there's there's ironic things behind there's a me big gitu. thing. Tapi I mean, I'm just looking at you right now, like you're a cheerful person gitu lah, yang orang yang ceria, and I wouldn't thought kita nak terpikirkan ada kejadian seperti itu. Bagaimana Anda bisa like overcome that? Okay, how to Melewati itu. overcome that? So, mengatasi itu memang butuh waktu. Kejadian 2018 untuk sampai di 2026 ini waktu proses untuk pulih, bukan sembuh ya, mungkin pulih. I would say pulih. Butuh banyak hal yang dikorbankan, termasuk ketika berkuliah itu jadi ndak fokus kuliah, meskipun memang salah satu alasan terbesarnya karena kemarin kan COVID dan PJJ, jadi pembelajaran tidak begitu efektif di kampus. Jadi memang di waktu-waktu itu 2018 sampai hari ini kita masih rutin ke psikolog, masih rutin ke psikiater gitu. Dan jangan salah teman-teman, kita belajar psikologi tapi tetap butuh juga butuh psikolog, butuh psikiater gitu. Sama aja kayak misal dokter jantung tetap tidak bisa terhindarkan dari penyakit jantung misalkan gitu. Bahwa penyakit mental itu sama aja kok kayak demam gitu. Jadi menyikapi kesehatan mental itu mungkin karena stigma yang terlalu besar ya. Stigma yang terlalu besar jadi kayak orang kalau mau ke psikolog atau psikiater jadi harus kayak deal with the society akan masyarakat akan bilang apa kalau aku pergi ke situ. Nah, dan membuka diri itu membuka masalah diri
ke profesional adalah hal yang menolong Oke. dirimu gitu. Mhm. Ketika kamu membuka dirimu untuk jujur sejujur-jujurnya, pemulihan pasti akan terjadi. Kalau bahasanya kita hari ini tuh begitu gitu. Karena Ya. selama orang ndak jujur dan tompe perasaan, itu akan jadi menurut kita dengan tapi pengalaman akan menjadi lingkaran setan, karena memang the bad thoughts would insist in your Iya, mind gitu, dan akan ada selalu pikiran-pikiran buruk dan destruktif itu di dalam kepalamu gitu. Sehingga sebetulnya mungkin masa pemulihanmu akan lebih cepat, cara kamu akan mengatasi ini akan lebih mudah, tapi karena mulai dari paling dasar dulu tidak jujur ke diri sendiri, jadi bagaimana bisa torang mau tolong torang pe diri Iya. gitu. Jadi kalau mau tanya how I overcome this dari 2018 sampai 2026 itu perjalanan yang panjang dan kita rasa ini masih akan terus berlanjut sampai mungkin selama-lamanya. Tapi dengan itu kita jadi belajar gitu. Kalau di buku The Body Keeps the Score by Bessel van der Kolk, psikiatrik dari Amerika, bilang kalau setiap extraordinary events, kejadian luar biasa yang terjadi potong hidup itu kayak ada skor loh di torang pe tubuh begitu, di dalam tompe batin gitu. Oke. Kayak ada guratan atau besetan gitu di dalam tompe badan, dan yang bisa torang lakukan merawat luka itu, bukan malah justru meredam itu semakin ke dalam gitu. Iya. Semakin ke dalam sebenarnya semakin dia busuk dan torang ndak rawat gitu. Jadi yang kita lakukan sehari-hari adalah duduk bersebelahan dengan kita pe isu ini dan merawat dia sebagaimana dia harus dirawat gitu. Tapi mungkin yang kalau kita bicara begini itu tuh terlalu general toh gitu. Iya. Yang tidak diajarkan selama ini di masyarakat tuh bagaimana kita duduk beside gitu loh, samping-sampingan sama lukamu dan bilang ke lukamu, atau bilang aja kayak kalau aku memvisualkan itu sebagai Eliana kecil gitu. Aku bilang ke Eliana kecil, iya kamu terluka gitu. Tapi mari kita berdua sama-sama, ayo torang dua mau suka sembuh toh gitu. Apapun yang torang mau bikin, torang mau mengejar hidup yang ideal itu gitu. Oke. Jadi memang yang kita bilang mengorbankan waktu kuliah karena kita juga sambil bekerja waktu itu untuk afford biaya ke psikolog psikiater gitu. Oke. Awalnya karena tidak tahu ternyata ke psikolog psikiater itu bisa pakai BPJS. Dulu karena menghindari biasanya kan, 2018 kejadian kita masih SMA. Mau ke 2019 itu selama setahun itu kita memang ambil job dari satu rapat ke rapat yang lain jadi MC, untuk membiayai ke psikolog psikiater itu pakai jalur umum, tidak pakai BPJS, tidak pakai Vaskes. Karena memang kan masih usia anak dan mau menjaga jangan sampai tapi mama papa ketahuan gitu. Mau papa ketahuan. Karena kita ketahuan ada mengalami pemerkosaan itu 2021 Jadi di TV nasional. Oh. But so it happened di tahun 2018. 2018, ketahuannya nanti 2021 sama mama papa gitu. Jadi 2018 sampai 2021 itu kita memang struggle sendiri. Dan ada masa-masa mendebat Tuhan di situ ya. Ada masa-masa mendebat Tuhan di situ kenapa jadi kepadaku gitu. Tapi as the time flies dan bertemu dengan banyak-banyak cerita ketika yang tadi aku bilang saat jadi konselor itu, jadi kayak ternyata luar biasa ya Tuhan mau pakai aku sampai hari ini tuh sampai di titik ini gitu untuk tolong mereka gitu. Jadi mengorbankan waktu tidur, aku kerja bisa seminggu event penuh. Itu tuh mulai dari persiapan sampai memang evaluasi, meskipun nge-MC sebenarnya, tapi jatuhnya jadi event organizer gitu. Iya. Dan bekerja padahal kan sebenarnya harusnya aku studi gitu, tapi aku bekerja untuk afford itu. Udah. Jadi waktuku kuliah itu kegiatanku memang cuman bolak-balik kemana. Orang taunya aku banyak event kan gitu. Tapi sebenarnya
ada sesuatu yang kita sedang berusaha untuk biayai untuk kita pay diri sendiri gitu. Dan dealing dengan society juga, misalkan kalau tadi kan mungkin dari segi kita kerja ya, mengorbankan waktu dan tenaga. Dealing dengan society apalagi di lingkunganku, kebetulan puji Tuhan brandingan keluargaku tuh baik gitu. Jadi kayak, wah masa anak dalam keluarga baik-baik ini pergi ke psikolog atau psikiater gitu. Karena kan mulai ke psikolog psikiater tuh setelah mulai merasakan efeknya, dampaknya, tipis-tipis sudah kasih edukasi nih gitu di sosial mediaku gitu. Jadi ada beberapa kayak teman-teman di gereja yang bilang, "Bapak so ngana pergi ke psikolog, bapak so ngana pergi psikiater," gitu. Kayak makanya gila so gitu. Yang kita pelajari bahkan ketika in our happiest moment, itu ternyata mencukupkan diri secukup-cukupnya itu adalah cara paling baik untuk torang tidak destruktif dengan torang pe diri sendiri. Karena pada akhirnya kita dapat poin, mau hal baik sekalipun Kak, kalau itu tidak di-manage, tidak atau disikapi dengan berapi-api, terlalu bergelora, ketika things change gitu, torang nggak siap karena torang so ada di di episode kalau di bipolar itu bilang episode yang sangat manic gitu. Ketika hidup pukul torang jatuh, torang agak nggak siap karena maksudnya tidak memaknai setiap momen yang kalau kita bisa bilang Tuhan kasih dengan bijaksana gitu. Begitu. Wow. Okay, I'm still trying to digest it and it's okay. Jadi selama when that happened 3 tahun you were hiding it alone by myself from you, and you just keep it to yourself and to the person that you talk to, which is the psikolog waktu itu. Psikolog ya, aku pun ke psikolog ganti 9 kali, psikiater 7 kali gitu. 7 kali ganti. And the first time itu diketahui orang terdekat, and especially we talk about parents, itu justru pas di TV. Iya, TV nasional itu lucu sih karena jadi waktu itu Hari Anak Sedunia, peringatan Hari Anak Sedunia tuh UNICEF lagi collab sama ada salah satu TV nasional. Terus kayak profilku mau diangkat, anak daerah tapi aktif di komunitas lalala. Yang tidak ada dalam brief waktu itu dari hostnya akan bertanya gitu. Akan bertanya tapi intronya nanti dia bilang, "Oh, Eliana ini penyintas kekerasan seksual ya?" gitu. Lah, aku bingung jawabnya karena mamaku nonton kan gitu, mama papaku nonton dan itu tidak ada di brief gitu. Kalaupun ada di brief, aku suruh tidak tonton gitu karena itu ada satu segmen dia tuh pagi-pagi banget. Kalau di sini tuh jam 7 kalau nggak salah. Oh iya, wah. Jadi aku bilang, jadi akhirnya mereka tahu gitu karena waktu itu betul-betul ditanyakan sama hostnya, dibilang dan ya sudah akhirnya heboh lah, serumah-rumah itu heboh gitu. Karena papaku kerja di salah satu instansi vertikal yang paham hukum lah gitu. Dan kenapa ndak bilang po papa gitu. Surprisingly dorang perespon itu nggak sama yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan semua akan freak out, semua akan marah, semua akan kenapa nggak ada begini, kenapa nggak begitu gitu. Yang jadi mengejutkan for kita, dorang pe surprise bahasanya kata-katanya begitu. Kenapa nggak bilang ya, tapi dengan tone yang lembut. Jadi di situ ketika kita dengar dorang pe cara bertanya begitu pun tidak ada intrik rasa dihakimi begitu. Jadi kita pun mudah untuk bicara. Meskipun terbata-bata tapi tidak ada lagi yang kita simpan di dalam kita pe hati dan akhirnya dorang kita pe keluarga tahu gitu. Jadi waktu itu menurutku ada jadi satu turning point juga di dalam keluargaku untuk melihat bagaimana anak-anak muda yang lagi berjuang gitu dengan hidupnya gitu. Dan menurutku orang tuaku pada akhirnya perspektifnya jadi upgrade, melihat semua orang itu ndak lagi hanya di surface aja gitu.
kita ingat karena kita punya mama itu sangat judgmental. Karena mama sangat judgmental, and I love the way she is very judgmental gitu. Karena memang dari dialah kita belajar komunikasi asertif itu. Ketika dulu kalau misalkan ada gerak-gerik aneh nih, misalkan dari salah satu anak di lorong orang bilang gitu. Dia yang kayak bisa langsung, dia begini, dia begitu. Tapi sekarang setelah kejadian itu kayak dia bisa dengan sadar, conscious, step back dan kayak apa Kang dia jadi begitu. Oh, Mungkin begini stok Kang gitu. Dan bukan cuman ke kita dia begitu. Akhirnya ketika di tape mama itu berinteraksi dengan orang lain, cara pandang seperti itu tuh nular gitu. iya. Jadi kita ndak bisa bilang kalau kita cerita itu jadi sesuatu yang signifikan pada dia, tapi dia itu tape mama. Tapi adalah hal yang sangat menyenangkan ketika torang beda generasi tapi bisa saling belajar gitu. Gitu. Yeah. And so it was also a turning point for your mom. Yeah, both my mom and my dad. Gitu. Ah. Kedua-duanya. Okay. Iya sih. When you share, jadi 3 tahun you only talk to psikolog. Psikolog ya. You kept it from your parents. Yeah. Then without you plan it, you announce it di TV nasional, dan that's gitu orang tua tahu, dan it becomes like, of course because you announce it becomes like public thing. Yeah. Are you okay with that? I'm very fine right now and back now then. Jadi kayak waktu itu pun, nah jadi kan perjalanan bersama psikolog dan psikiater tuh adalah hal yang menyenangkan ternyata, turns out gitu. Pada akhirnya ada ketika kita kayaknya jadi gini, waktu siaran live itu live kan, itu live. Waktu siaran itu kayaknya kita sebelum siaran itu sudah banyak momen yang kita pikir kayaknya semua dapat tahu ini, kayaknya semua dapat tahu ini. I Jadi see. memang sudah bersiap bahkan hal yang terburuk sekalipun gitu. Dan hari ini ketika banyak orang yang tahu, I'm very comfortable with my body, with my skin, karena sebelum kejadian itu kita ndak minum obat kan, karena kan psikiater kan minum obat dan ada terapi. Ketika minum obat dan terapi itu kita berat badan tuh naik parah, Oh, Kakak. yes. Jadi memang kita ndak siap dengan kita perubahan tubuh gitu. Dan sebelum kejadian itu, waktu itu kita perubahan tubuh dari kalau mulai kita foto kita sebelum kejadian itu sekitaran 2017 ke bawah. Kitalah pemilik tubuh idaman itu gitu. Maksudnya kalau dari inform secara appearance ya, secara penampilan, kita penampilan saat itu maksudku kita sangat senang dan kita badan yang saat itu kurus langsing seperti standar kecantikan pada umumnya gitu. Tapi kemudian karena kita harus dealing dengan situasi ini, harus minum obat dan terjadilah berat badan itu naik. Kayak awalnya memang kita ada musuh-musuhan dengan tapi badan ini gitu. Okay, wow. Dan perjalanan untuk mencintai tubuh itu juga menyenangkan gitu ternyata, dan itu kita belajar dengan psikolog dan psikiater gitu. Karena yang berubah sebenarnya bukan tompe tubuh tapi cara memandang tompe tubuh itu seperti apa gitu. Dan pelan-pelan mulai dari mencintai tubuh gitu. Akhirnya mengenali diri, oke, karena misalkan contoh ini tadi ada dalam percakapan yang off record, karena karena mungkin kita dengan tapi oma opa bule itu jadi dorang biasa kesini, kita pe keluarga somehow biasa aja dengan alkohol something gitu. Okay, Dan waktu kita sebelum kejadian itu actively consume that things gitu. Tapi kemudian ketika kita mulai ada dealing dengan penyakit ini, bukan penyakit teman-teman, dengan sesuatu yang spesial ini, jadinya oke, kita hormon tidak stabil, kita mulai berhenti untuk tidak mengkonsumsi itu lagi gitu. Jadi ada pengertian di situ, ada pemahaman diri di situ ketika tahu orang kelemahan apa,
torang tahu torang akan prima seperti apa, dengan cara seperti apa. Jadi bisa lebih ada, kalau bahasa psikologinya self regulation. Kalau bahasa Alkitabnya pengendalian diri. Itulah buah-buah roh itu. Jadi ketika tahu lemah, tak tahu kuat, ada pengendalian diri, dan menurut kita itu skill yang paling keren menurut kita. Oke. Gitu. Oke. Overall itu. Jadi nganape the event lead to psychology, ngana lihat psikolog. Event di mana ngana juga see your parents turning point. Bagaimana kalau boleh tahu nih Iya. reaksi dari nganape orang terdekat kayak teman, mungkin ada keluarga terdekat. Oke, menarik. Kalau teman terdekat, puji Tuhan dari SMP itu kita sangat selektif dalam berteman. Oh, I see. Sangat selektif. Kenapa selektivitas itu terbangun? Karena mungkin jadi waktu kita SMP, I went to private school, jadi kayak sekolah swasta yang sangat Kristiani, dan kayak membiasakan untuk menghidupi nilai-nilai Kristen itu. Oke, gitu. ya. Ketika kita beranjak ke SMA dan melewati peristiwa itu, kita mulai sadar kalau torang masyarakat itu hidup di dalam paradoks, dan kita ndak mau terjebak dalam paradoks itu. Karena mencoba memaksakan dengan kita kapasitas berpikir waktu kita kecil itu agak susah dengan nilai Kristen yang kita terpapar selama ini gitu. Jadi kita ndak mau urus tapi diri saja susah. Ya. Kong kayak kita harus dealing juga dengan misal teman-teman yang dramatik gitu. Puji Tuhan yang teman-teman yang bertahan hingga hari ini itu adalah teman-teman yang suportif, dan ketika tahu kita ke psikolog atau ke psikiater, yang menurut kita sweet sih. Dompe respon pertama itu orang berpelukan gitu. Bukan karena torang sister dan biasa. Maksudnya bukan karena torang perempuan dan gestur umum perempuan adalah saling baku polo begitu. Nah, tapi yang kita rasa di situ ketika kita coba cerita sejujur-jujurnya apa yang terjadi, jatuhnya pelukan di situ tuh pelukan kasih gitu. Ternyata maksudnya cara Tuhan mau menggerakkan tape hati itu ndak selalu melulu ketika kita pergi ke orang-orang yang memang hatam di urusan agama gitu-gitu. Ternyata torang best friends juga itu bisa jadi salah satu alat begitu. Torang teman terdekat. Kalau kita keluarga terdekat sih nyanda tidak lagi-lagi tidak seperti yang kita pikirkan. Iya. Karena itu si empati dan kasih itu memang tumbuh dari kecil kita di situ. Kurang lebih begitu. Oke. Gitu sih. Kita jujur ya, orang planning untuk talk this. Betul. Right? Betul. DP talking point is a different talking to points. Nah, before that, Riz, ini oke ya? Recording oke? Walaupun hujan? Nggak ada suara apa ya? Kesedekan aja. Oke. Nah, interestingly, ada satu hal yang juga bisa dibilang kita agak cukup terbebani. Oke. Kita mau bicara soal soal beban hidup ya, dan mental health, kesehatan mental ini. Karena barusan in my komunitas Kristen ada salah satu orang dia bersaksi di mana dia mendoakan seorang, ada ibadah duka dan dia di situ menjadi responsible untuk mendoakan. Unfortunately, orang yang meninggal itu meninggal karena bunuh diri. Okay, so this man, pria ini dia meninggalkan gantung diri dan meninggalkan seorang istri dan anak-anak. I don't know the story, but I can tell dia punya beban mental yang berat sampai ke poin itu. I know mungkin
dari sedikit dari cerita yang dikasih tahu itu ada sisi ekonomi, pressure, tekanan Oke. ekonomi ya. Dan kita juga barusan dikagetkan dengan peristiwa di salah satu universitas ya, ada mahasiswa yang unfortunately Itu di kampusku betul. ya, ya unfortunately dia sampai ke poin itu dah. Menurut Ngana, apakah budaya untuk torang share ke orang lain di Manado khususnya di Sulut ini itu masih sangat minim? Karena at the end of the day nggak ada yang mau reach out like you reach out to psikolog. Kalau di sini itu yang Ngana lihat seperti apa sih? Yang kita lihat, tapi tidak mengeneralisasi, memang sangat minim. Kenapa? Satu mungkin karena faktor sosial. Di Manado itu kan masih sangat, sebenarnya kita nggak suka sih bilang itu, tapi masih sangat kental deng lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Satu. Okay. Dua, I think it is because our generations it's never taught how to be vulnerable. Gitu. Harus mental yang kuat yang. Iya, betul. Kayak orang generasi itu apalagi dengan stigma orang timur, mungkin kayak mesti keras, mesti kuat begitu. Jadi mau terlihat lemah rasanya gengsi, rasanya kayak ya Allah kita ndak kalah keren deh, kita kalah keren dari dorang karena kayak kita terlihat lemah gitu. Untuk terlihat lemah saja itu sangat dihindari, apalagi membicarakan hal-hal yang membuat orang terlihat lemah gitu. Karena menurut kita yang orang ndak diajarkan tuh diksi-diksi seperti kayak contoh misalkan Kak Rio, kita mungkin ndak suka deh kalau kakak bercerita soal ini. Boleh orang bahas yang lain? Mungkin karena beban contoh dalam occasion ini kan kayak tong dua misalkan baru pertama kali baku dapat dan membahas sesuatu yang lain. As long as kakak kayak misalnya ndak tanya, tapi ngena oke mbak cerita ini. Kita ndak mau bilang itu dia. Karena orangnya ndak diperbiasakan untuk bilang tidak, untuk menolak. Itulah orang generasi hari ini banyak jadi people pleaser. Oke. Thank God itu ada di salah satu talking point kan yang orang share gitu. Mungkin nanti sebentar gitu. Akhirnya karena tidak punya keterampilan untuk membicarakan hal-hal yang sulit, jadi merembet masalahnya ke hal-hal yang lain. Ke hal-hal yang lain, yes. Untuk sampai terpisah dari itu ya Kak, terlepas dari itu, untuk sampai ke keputusan ekstrim, menurut kita seseorang itu akan melalui banyak hal dan dia akan memberikan banyak tanda conscious or unconsciously. Dia akan memberikan tanda sadar atau dia tidak sadar gitu. Kalau di sini mungkin kita tidak mengeneralisasi yang kasus yang Bapak itu, tapi misalkan dengan fragile masculinity juga, toh orang budaya maskulinitas yang rapuh, ketika misalkan ada stres atau apa, dorang bukan membicarakan itu, mari misalnya lari di minuman, nanti mau minum baru curhat begitu. Padahal sebenarnya we don't have to go through that gitu. Mungkin ya itu karena keterampilan untuk mengkomunikasikan saja yang tidak pernah diajarkan. Iya. Unfortunately, sayangnya ya mungkin dari ya budaya sekitar. Betul. Yang kita pegang, ya apalagi tadi ndak boleh kalah. Nimbol lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Stop nih. Berat ini. Gitu. And apa yang bikin Ngana pertama kali mesti ke psikolog when that happened? Okay, I would say it is because of my teachers.
ada yang encourage you? Ya. Oke. Jadi waktu SMP, bahkan maksudnya sebelum kejadian itu, kita terpapar dengan psikolog. Tapi yang kayak baru 1 kali pergi, malas cari doi dulu, gitu. Jadi waktu SMP itu, torang pe guru BK itu ditemui tidak hanya ketika torang bikin masalah. Jadi ketika Oke. apapun itu yang torang rasakan, torang pergi ke torang pe guru BK. Dan, kita nggak tahu kalau mata pelajaran itu masih ada. Jadi kayak, bimbingan konseling itu dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Dan torang bukan dipaksa, tapi kayak di-encourage untuk bahasa Manado encourage-nya dorong dikasih berani begitu untuk torang bercerita gitu, apa aja yang terjadi dalam torang pe kehidupan sehari-hari gitu. Dan waktu itu yang menyenangkan adalah kita pe guru dorong pe kita untuk coba kok ke psikolog begitu. Sebenarnya pas kita pe lorong itu juga ada psikolog. Cuman karena stigma, malah tuh bapak itu nyanda aktif di lorong itu. Maksudnya tidak aktif bersosialisasi, padahal maksudnya sebenarnya dia profesional gitu. Yes. Tapi terlalu, menurut si bapak itu pas kita tanya kayak terlalu menye-menye kalau misalkan dia mau ladenin orang-orang gitu, abis waktu gitu. Tapi waktu itu kita senang karena kita pe guru itu, kita pe guru yang dorong kita untuk pijo ke psikolog. Nanti kok kesana akan dikasih gini Yep. gitu. Oke, beautiful. Kita mau tanya soal ngana pe, bukan mau tanya. Apa yang ngana mau bilang ke orang-orang yang mungkin dorang melewati juga kesehatan mental yang mungkin sedang ditantang ya, tantangan di situ ke orang-orang. Karena gini, kita juga mau sharing juga dari from my point of view juga. Betul, di budaya timur ngomong apalagi ke psikolog, it's a stigma yang sangat berat ya, yang masih ada unfortunately. I personally go to psikolog juga. Oh wow. Oke, ya. Jadi aku di Australia. Di Australia buat teman-teman juga, talking to someone or talking to psikolog, it's not a bad thing. It is actually a good thing untuk mental. But kenapa tapi alasan juga pertama kali mau ke psikolog karena waktu itu ketika COVID hit, my study, kita pe kuliah itu drop down, really bad. Jadi ada mata kuliah yang kita gagal. Dan kita merasa kayak wow, kok bisa gitu kan. Dan somehow from my teacher. So my teacher encourage, how about you talk to, kita pe dosen bilang, coba ngana bicara dengan psikolog. Di universitas ada. Oh wow. Di universitas aku iri. disediakan loh. Right? Dan atau was like, I don't need psikolog, right? I'm tough gitu, right? Okay. But eventually, you know what? Nggak ada yang salah. Nothing wrong with that. Kita coba. The first time I talk to her, setelah itu langsung lega. First time. Terbukti. This is my experience ya. Kedua, kita juga setelah itu malah in a way kayak, wow, ini my mental is like naik bagus gitu. Jadi kayak kita berpikir lebih jernih. I talk more good things about me. Gitu kan. I end up with, I think every month I do one session. Yes. Thank you for loving yourself. Gitu. Dan even until today, I don't go to psikolog anymore, tapi I do have coach yang I meet up every 2 months. And kembali I'm a entrepreneur dengan tekanan-tekanan yang luar biasa juga. But talking to someone, it helps a lot. Ya betul. Ya, mungkin dari El nih, what would you say, apa yang El mau bilang ke teman-teman yang mungkin pernah di posisinya El ataupun mengalami kayak tekanan atau beban atau kejadian yang mungkin very extreme dan mereka nggak berani untuk bicara. Oke. Kalau kita mau dikasih kesempatan untuk ngobrol, mau ngomong ke teman-teman, kesehatan mental itu sama saja dengan kesehatan fisik. Ketika orang stres itu perlakukan sama saja ketika orang demam tinggi gitu. Kalau demam tinggi 3 hari tong semesti pi dokter. Yes.
Kalau torang stres berbulan-bulan, masa torangnya ndak mau pergi cari ke orang yang memang profesional di situ. Kalau di sini profesinya psikolog atau psikiater gitu. Cara mengaksesnya sama. Kalau ke dokter, misalkan penyakit dalam, kamu pergi ke vaskes tingkat 1 dulu, nanti dirujuk ke penyakit dalam misalkan. Mau ke psikiater juga atau ke psikolog sama. Intinya, jujur kepada diri sendiri itu jadi hal yang paling utama untuk torang mulai pulih gitu. Bagaimana mau mulai pulih kalau torang nanda jujur pa torang pe diri, tidak terbuka dengan oke, kita panas tinggi, masa kita mau tetap pretend, kita tetap pura-pura mau kerja gitu. Nanti so pingsan baru mau pergi. Tapi nah hal yang sama juga dengan torang merawat torang pe kesehatan mental gitu. Mungkin clueless gitu. Jadi hal pertama ketika misalkan kamu melewati hal-hal yang membuat mentalmu jatuh gitu, terus belajar maksudnya riset apa yang sedang kamu alami gitu. Poin paling pertama, memberi label tentang emosimu. Mungkin nanti torang cuma tahu kan emosi senang, sedih, takut gitu. Nanti baunya Inside Out 2 so tahu kalau anxiety itu juga emosi gitu. Anxiety itu cemas, cemas juga emosi gitu. First thing first, ketika mengalami masalah mental, coba labeli dulu emosimu. Ketika kau sudah bisa labeli emosimu, kau tahu akan melakukan apa terhadap emosimu gitu. Karena yang paling sering terjadi adalah orang akan destruktif ketika dia bingung. Ketika dia tahu, duh ini perasaan apa ya gitu. Ini perasaan cemas atau kecewa atau jatuh cinta gitu. Kalau jatuh cinta kan gue tahu cari bagaimana. Cuma kan kalau emosi-emosi yang we would say negative emotions, torang tidak bisa gitu toh. Jadi yang paling pertama itu labeli dulu emosimu. Ketika so kenal itu emosi, baru kau bisa tahu mau bikin apa dengan tuh emosi itu. Itu paling pertama sih. Mungkin akan berkembang karena ada talking points tuh orang nanti di belakang juga. Gitu sih Kak. Gitu. Karena kita merasakan ada di tengah kebingungan, in the middle of chaos itu kita ndak bisa make apa-apa. Gitu toh. Jadi oke, I step back, kita mundur beberapa langkah, kita perbesar, kita pe lensa melihat, oke sekarang kita lagi anxious. Saya kecil DP lensa, saya fokus lagi, zoom in. Kita anxious karena apa? Oke, kita anxious karena kita mau podcast besok, kita tahu mau jawab apa begitu. Oke, supaya kita tahu mau jawab apa, perkecil lagi tuh lensa, kita baca-baca ulang, kita cari mengerti apa DP talking points. Oh ini deh, kayaknya ada DP jawaban. Kita coba cari ingat. Jadi mitra modal apa yang gini-gini. Kita coba cari ingat. Supaya nanti pas DP saat, oke, akhirnya tuh anxious itu teratasi gitu. Ketika misal terlalu overwhelmed, kau butuh, sebenarnya psikolog psikiater itu kan adalah pemandu. Dorang tidak memberikan keputusan atas apa yang akan kau lakukan. Dorang hanya memandu dan tetap kembali ngana yang akan membuat keputusan. Begitu. Wow. Toh kan nggak planning ini. Alright, but I think we're gonna make 2 episodes from this one. Oh my god. Belum selesai. We haven't even finished the first page. But it's such an important thing because buat kita pribadi itu juga terbebani. Because I felt like kita bicara soal nyawa dan potensi yang hilang dari ketika kita memutuskan untuk go that pathway gitu. Padahal there's a pathway kita bisa bicara. Mungkin yes, we know ada pressure dari tekanan dari keluarga mungkin atau budaya, but think about yourself juga. Ya kan? That's, first step is, love yourself. Love yourself. And to love yourself is to understand yourself. Karena mau mencintai harus memahami dulu. Betul. Oke, terus mau pindah topik. Okay, sure. Going back to journey-nya El nih. Tadi sudah singgung mitra muda UNICEF.
Yes. Apa itu? Karena Mhm. El pernah join, Mhm. apa itu apakah sebuah program dan Yeah. apa yang El bikin di situ? Oke, I'll make it brief. Mhm. Mitra Muda UNICEF itu adalah salah satu instrumen yang dimiliki oleh, PBB dalam hal ini UNICEF, dan itu bentukannya program Youth Network, jadi Oke. jejaring anak muda. Jejaring anak muda ini tidak hanya ada di UNICEF ternyata, ada juga kayak misal di UN Women, Mhm. ada ternyata di organisasi-organisasi lain juga punya punya si mitra mudanya gitu. Oke, Karena ya. memang dalam pembangunan dunia, dalam, global development itu menempatkan anak muda dengan suaranya, Mhm. itu dianggap sangat penting dan dinilai sangat strategis untuk Ya, mendorong pembangunan itu gitu. oke. Apa yang kita lakukan, jadi di Mitra Muda itu karena memang di UNICEF ada divisi-divisinya, Oke. kayak ada education, ada pendidikan, ada lingkungan, perubahan iklim, ada, perlindungan anak dan kebijakan publik, ada juga sanitary gitu-gitu, L masuk di perlindungan anak dan kebijakan publik. Nah, jadi yang kita lakukan di Mitra Muda itu, basically itu jadi konsultan. Jadi konsultan tuh misalkan apa, kan Mitra Muda UNICEF khususnya di Indonesia itu, country office-nya itu di Jakarta I see, dan yap. punya enam field office tersebar di seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu ada di Makassar. Nah, Oke. sebetulnya dengan ada anak muda itu adalah sekonyong-konyong kayak untuk mendorong mendorong program-program yang dibuat oleh misalkan UNICEF, itu betul-betul holistik memenuhi persyaratan untuk beraktivitas dengan anak gitu. Oke, ya. Karena kan mungkin kalau di apa namanya, mungkin cuman di Indonesia saja ya yang sama korban pemerkosaan dipotret mukanya kelihatan gitu. Kalau kalau Mhm. di UNICEF tuh sangat ketat gitu. Jadi mulai mulai dari governance-nya kita Yes. bekerja, tata layanan kita bekerja itu diajarkan bagaimana bekerja dengan anak, safeguarding bekerja dengan anak, keselamatan kerja bekerja dengan anak tuh seperti apa, kode etik bekerja dengan anak tuh seperti apa. Kayak kalau di sini kan biasa banget gitu, anak-anak dikumpulin gini-gini, terus difoto, fotonya bukan disebar, diposting di sosial media, itu tuh sangat biasa. Tapi dengan kita belajar di UNICEF, bahkan sebetulnya mau foto saja pada orang itu butuh consent, Of butuh course, yes. persetujuan. Nah, itu tidak dibiasakan di sini, Mhm. di Indonesia, bukan cuma di Manado. Jadi ada hal-hal teknikal yang menyangkut perlindungan anak yang kita lakukan di situ. Waktu di UNICEF juga jadi fasilitator OXEA. OXEA itu Online Child Sexual and Abuse. Oke. Jadi, kekerasan pelecehan anak di ranah media sosial, di ranah online. Waktu itu jadi, fasilitator juga karena pernah di-train sama, eee, UNICEF IPRO. IPRO is Asia Pacific Regional Office. Mhm, ya. Office-nya di Bangkok waktu itu. Dikasih pelatihan bagaimana jadi youth advocates, mengadvokasikan apa isu-isu yang dibawa dari daerahmu gitu. Jadi memang ketika di Mitra Muda UNICEF itu kita banyak belajar tentang bagaimana memastikan suara anak muda itu terwakilkan Ya, gitu secara holistik, tidak hanya bersifat dekoratif tapi betul-betul berpartisipasi gitu. Wow, lumayan juga ya yang banyak dikerjakan di situ. Ya, karena Mhm. waktu itu kerja sampai maksudnya jalan-jalan jadinya ke Bandung, pernah Ah, waktu itu oke, kita ya. training di Lombok gitu. Mhm. Jadi memang melihat melihat, anak-anak dengan dunianya itu sangat menyenangkan dan Mitra Muda menyediakan wadah itu gitu. Sayangnya di tahun kemarin ketika Trump jadi presiden, aku nggak tahu ini off record atau gimana. Mmm. Tuh kan banyak bantuan yang, Cut. iya di-cut off gitu Iya, dan iya, dan iya. dan dan, program itu nggak jalan lagi di UNICEF Indonesia. I Tapi see. itu jalan di beberapa organisasi lainnya seperti UN Women tuh masih Masih jalan. jalan, ya, Baru ada oke. lagi salah satu yayasan, non-profit namanya Plan International Indonesia karena kita pernah jadi grantees juga di Oke, situ. ya.
Dorang ada namanya Planet, Plan Network. Jadi buat teman-teman anak muda yang memang ingin, beraktivitas Ya, dengan, organisasi kelokalan tapi juga ingin berjejaring di nasional atau internasional, bisa ke yayasan-yayasan itu, Oke. gitu. I see. Cukup padat. Yes. Bicara soal itu ya, mungkin ada nggak tips? Karena getting into this UNICEF, that program, it is a privilege dan Sure. juga kesempatan yang nggak gampang untuk orang bisa dapat. Nah, Betul. El bisa sharing nggak? Karena kemarin juga seperti, tamu kita, Levi juga sharing seperti itu. Dari El sendiri, tips seperti apa untuk teman-teman yang mungkin nonton bisa, mendapatkan kesempatan yang El bisa dapat? Yes, I would say first thing first, be unique. Oke. Karena kalau kau unik, kalau di bisnis mungkin ada unique selling point-nya. Iya, yes. Gitu. Tapi memang, be unique itu terlalu general. Itu jadi jujur aja gitu. Karena memang waktu kita kemarin di Mitra Muda itu Meet-Mood, kebetulan angkatan pertama. Ya, Dan dorang screening kita pe profil itu ketika kita dari profil dari, dari Forum Anak, which is itu tapi database ada di Kementerian P3A, dorang screening, terus, dorang mengundang kita secara eksklusif untuk masuk di Mitra Muda gitu. Nanti di batch kedua itu baru ada kayak open recruitment I see, gitu. oke. Nah, kalau pas di open recruitment pun kita terlibat, dalam talent scouting-nya. Jadi yang kita melihat bagaimana organisasi misalkan PBB melalui UNICEF melihat anak-anak di daerah tuh seberapa berdampak, seberapa impact dorang di daerah gitu, tentang dorang pe isu gitu. Kalau kemarin sebetulnya di Manado itu ada kita berdua, sama temanku satu Alan, tapi karena dia kuliah di UGM, jadi dia home base-nya di Jogja dan, Asik, oke. tetap masuk youth network tapi tidak seaktifku kesana kemari Iya, gitu. Jadi, Oke. be unique, stay true on yourself, dan isu yang kamu bawa apa gitu. Kalau misalkan, di Manado ada isu yang perlu digarap dan anak mudanya harus diperkuat, diberdayakan, Ya. bisa di-propose itu kalau misalkan di kemudian hari nanti open batch lagi untuk Oke, jadi meet. that's so good. Masuk topik assertive communication. ya Oke. kan? Bagaimana kita berkomunikasi dengan efektif, dengan benar, strong communication gitu. Mungkin dimulai dari kenapa komunikasi skill important gitu. Komunikasi adalah cara kita mengenal dunia menurutku nih ya, Kak. Menurut El, berkomunikasi tuh cara kita mengenal dunia. Itu udah besar sekali, tapi yang paling fundamental adalah komunikasi kan untuk sebenarnya itu politik untuk mencapai torang pe kepentingan toh gitu. Oke. Tapi bagaimana DP cara, mungkin melibatkan orang lain atau misalkan torang bisa mendapatkan torang pe kepentingan itu lewat orang lain. Secara political way gitu. Tapi sebenarnya berkomunikasi itu membuka banyak hal gitu. Kenapa itu menjadi penting? Karena torang ndak akan mau sampai di level memahami kalau torang ndak mengkomunikasikan itu Ya, gitu. Karena orang kan bilang, standar TikTok bilang atau standar sosmed bilang, sebenarnya di atas komunikasi ada pemahaman. Again, ngoni mau baku mengerti bagaimana kalau ngoni ndak bercerita begitu. Tapi bercerita pun itu yang penuh welas asih. Apa mau bilang nih welas asih? Compassion. Oke. Gitu, compassion communications itu sangat mengubah dunia gitu. Ada berapa banyak orang di dunia ini yang terinspirasi dan tergerak karena komunikasi, karena bicara. Karena bicara. Gitu, karena bicara aja gitu. Bukan berarti dia cerewet ya gitu. Tapi beda ya. Iya beda cerewet sama orang berusaha untuk mengkomunikasi gitu. Gitu. Oke. Tadi sempat bahas soal people pleaser. Yeah, people pleasing. Right. People pleaser. Huge topic, especially for Indonesia, orang Asia ya. Bicara people pleaser ya, orang sulit untuk bilang say no. Dorang untuk memulai bagaimana not to overcome but manage the people pleasing ini, bagusnya dorang mulai dari mana? Bagusnya mulai dari label your emotions itu tadi. Gitu. Tadi ya. Misalkan
memang kalau psikologi banyak pemisalan ini. People pleaser itu terjadi karena mungkin orang ada di sejak dahulu kala native dan primal manusia itu Ya. kan kalau laki-laki bahkan sampai hunting gitu. Perempuan yang mengelola gitu. Tidak bisa dipungkiri primal instinct itu masih ada pada orang sampai hari ini, apalagi dunia yang serba cepat. Oke. Dunia serba cepat ini kayak dalam sekejap, apalagi misal contoh teman-teman yang main trading, dalam beberapa menit ada kesempatan yang loss, ada kesempatan orang bisa profit banyak banget gitu. Oke, ya. Dihubungkan dengan misalkan itu people pleasing itu saking torang terhimpit dengan kehidupan, torang ndak bisa melalaikan atau mengabaikan banyak kesempatan gitu. Atau bahkan torang tahu misalkan di worst case kejadian terburuk people pleasing itu misalkan ada orang yang minta tolong torang ini, mar torang tahu torang ndak bisa. Ya. Tapi torang mau paksa gitu. Again and again, karena torang ndak bisa komunikasikan itu. Pertama label your emotions itu lebih ke kita mampu atau ndak mampu. Oke, ya. Ketika kita ndak mampu, akan masuk di step skill berikutnya, itu keterampilan mengkomunikasikan hal-hal yang sulit gitu. Kalau orang mengkomunikasikan I'm happy, I'm in love gitu, itu biasa banget. Tapi kayak I am struggle, karena itu lagi-lagi itu menunjukkan vulnerability kan, menunjukkan kerentanan, kelemahan gitu. Coba dulu, karena memang selama kita konseling teman-teman people pleaser, dorang sebenarnya so tahu apa yang dong melakukan. Tapi dorang sangat ketakutan untuk menolak. Ya. Karena ada ekspektasi di situ, ada ekspektasi yang bersandar di situ kalau kebutuhan orang lain lebih valid dari orang punya kebutuhan. Ya. Gitu. Ketika ngoni paham itu ndak linear dengan kita, ndak se-value dengan kita. Ngoni bisa bilang no. Oke. Kalau kita bilang ini terlalu gampang. Tapi yang paling penting mau coba pertama, coba satu kali dulu. Kalau misalkan DPK 2 kali rupa masih tutup fore mau bilang. Yes. Ramas jo apapun yang boleh kau ramas, kau pakai kaki misal atau baju begitu. Tetap say no kalau memang itu tidak linear dengan nilaimu gitu. Oke, ya. Karena mengumpulkan keberanian kok. Jadi sebetulnya orang-orang menurut kita Kak, selama kita sejauh konseling ini nih, orang-orang dong ada di dalam paradoks itu. Sebetulnya dorang tahu mau baking apa tapi tidak punya keberanian aja gitu. Good. I was a very bad people pleaser. And I do totally agree. Mungkin dari aku sharing a little bit of testimony. When the first time I talked to my mentor about people pleasing ini, dan he walked me through about looking at your identity. So saying no is not about egois ya atau Betul. right, but saying no is actually self love. Betul. Right. Jadi setelah kita mengerti hal itu, kita belajar tentang you know what, put yourself first. Ya. Dan itu nggak salah. Gitu ya kan. Betul. Ya kan. Karena apalagi itu tidak align with your values, apa yang Anda percaya. Jadi dan at the end of the day, ya memang orang bilang gampang kok Anda bilang. Tapi I really like what you said. Just do it try one time. Iya, coba aja dulu. The first time I mention about it gitu, ketika aku mulai bilang itu, memang awal-awal kayak takut. Tapi setelah bilang, you will see the reaction dari orang itu bilang, dia say no. Right? Next time, this is what happened to me. That person never bother me again. Kayak enggak lagi bertanya ulang dan ya kan, hal yang sama. Karena I already said no. Ketika orang say no, orang juga tahu namanya boundaries. Betul. Nah, boundaries kata kunci. Nah, it that happened to me. Then next time I do it again, getting a little bit more better lah. Say no better. Ya kan. Kalau kita boleh tanya ya Pak Kakak, kalau misalkan di momen Kakak bilang tidak menolak dong Pak orang, mungkin orang ada skenario dulu, dorang bereaksi mau mau tanggapi tong peno ini bagaimana? Kalau Pak Kakak, yang Kakak pikir ketika mau bilang say no tuh orang mau bereaksi apa Pak Kakak? First time that happened, I thought dia bakalan kayak
nggak mau batamang lagi. So ndak Nggak batamang. batamang, Oke. so nggak mau kasih project, kan Oke. kerja sama-sama, atau Oke. nggak, so nggak mau baku-baku bantu dah. Oke, in In reality, reality, that never happens. oke. So itu hanya Jadi mungkin skenario di cuma ada di kepalamu. potongan kepala. Betul gitu, Gitu kan. dan skenario itu sebenarnya yang jadi dinding tinggi Mm-mm. untuk pas orang satu kali Jopi bilang itu dinding itu ancur Yes. gitu. Okay. Now how about orang mau orang mau disagree Disagree, oke. dengan mungkin sesuatu ide atau topik, orang mau orang nggak setuju dengan itu tanpa terlihat orang menyerang. Attacking, oke. Ada tips yang bisa di-share? Ada tips yang bisa di-share. Do I statement. I statement. I feel what I statement itu adalah sebuah bocor ini sih. Ini salah satu terapi yang Oke, yeah, ada yang termasuk di cognitive behavioral therapy. Itu Yeah. CBT salah satu. Jadi pakai I statement itu adalah mengadres dirimu dengan isu misalkan menolak sesuatu permintaan bantuan gitu. Misalkan paling lumrah cuy, kayak kita pinjam doi kok begini. Yeah. Kita bisa jawab, kita bisa bilang contoh, ya tes El kwa kita pakai kita nama begitu. El kwa sekarang lagi sementara ada persiapan ini, jadi memang belum ada sebagian uang yang disisihkan atau misalkan free begitu. Okay. Next time Jone itu kalau di bahasa chat ada loh, tapi belum muncul DP nama teori apa. Sekarang sedang memang lagi rising sekali isu torang bacet deng orang sama deng DP feeling sama deng tong baku dapat deng orang itu gitu. Yeah. Jadi kayak atau kalau misalkan torang baku dapat deng orang itu, semua itu penting termasuk kan DP gestur menurut kita Kak gitu. Jadi kayak kalau misalkan rupa Kak bercerita kok kita cuma agak biasa begini kan, kayak Kak juga sebagai host agak susah gitu, so mau catch up gitu dan Yep, energi gitu. Tapi ketika ada small gestures yang dilibatkan gitu, how we disagree about something, kalau kita misal maaf nih kita ndak bisa ikut di kegiatan itu karena kalau kemarin kita kasus memang sampai ke kita ndak bisa ikut di kegiatan itu karena ada sesuatu yang ndak nyaman pak kita di situ, ada kehadiran seseorang yang pernah melecehkan kita. So you better boycott him gitu. Jadi kita tolak, kita bilang saya better boycott him gitu. Tapi dengan menolak dengan menolak sesuatu yang tidak se-value dengan orang itu would make our world better gitu. Oke, ya. Menurut kita begitu. Oke. Bicara soal profesionalisme, right? I see that your profile itu bicara tentang tanggung jawab. Betul. Being professional in whatever you do. Yeah. Right? Konsistensi gitu. Why that important? Apa yang El sendiri mengalami melihat sisi profesionalisme kalau orang bekerja ya tanggung jawab, kerjakanlah itu. Betul. Kalau mungkin kita bisa mulai dengan bagaimana kita bekerja dulu. Contoh paling dekat ketika kita bekerja, ada sesuatu yang menurut kita terharu dengan gestures itu. Waktu kita jadi asisten riset dengan perusahaan di Australia itu, tapi waktu kerja cuma 8 hari. Tapi kita harus interview dan buat verbatim dan buat analisisnya itu dari 20 orang. Oh. Di kegiatan cuma 3 hari. Gitu. Jadi kita waktu kerja 8 hari, tapi waktu interview itu 3 hari gitu. Dan waktu interview itu tidak ada memang diagendakan. Jadi memang harus pinter-pinter nyelip, seboleh mau interview begitu. Datanglah 2 orang interview gitu. Dengan workload yang tiba-tiba dan sebesar itu, ada gesture, kau butuh psikolog. Kau butuh psikolog. Kayaknya butuh deh gitu.
Dan itu di-provide dan di-cover, full covered gitu. Di luar kita pay stipends, daily stipends gitu. Jadi kayak oke, ternyata maksudnya kita worth dengan kita pay level bekerja tuh dihargai ini loh gitu. Tapi ketika misal kita balik kemarin waktu kita jadi wartawan itu 1 tahun itu kita tidak menerima gaji. Dan to be professional with that, itu banyak sekali ruang komunikasi yang kita bangun gitu. Contoh misalkan, I do fully understand bagaimana torang dinamika saat ini di misalkan itu waktu itu kita ndak apa-apa tidak digaji. Tapi tolong kita jam kerja gini dan tolong buat roster tuh jadwalnya teman-teman, kayak roster jadwal karena waktu itu kita handling social media. Tolong buat jadwal dan isu apa yang mau diangkat. Kita punya DP basis. Tapi tolong karena torang media niche ini dan kita masih belajar soal ini, kasih akan kok kita resource atau pengayaan materi soal itu gitu. Nah, membicarakan profesionalisme itu menurut kita pada akhirnya semua hal akan kembali ke bagaimana orang menghargai tong pediri, tapi kemudian orang bisa membangun komunikasi dengan orang lain tanpa menyerang orang itu gitu. Apalagi membicarakan hal yang sulit, tidak digaji selama setahun. Kau ngapain padamu negeri gitu. Padahal sebenarnya awalnya kan itu adalah pekerjaan yang profesional gitu. Tapi karena kita pula mengerti dengan keadaan perusahaan, kita bilang gini tapi dengan banderisnya ini gitu. Akhirnya dari professional things yada itu ada banderis yang kita belajar. That's with work ethic. Kalau bicara work ethic untuk teman-teman lah yang ingin berkembang baik dalam karir, dalam pekerjaan gitu. Hal kecil apa yang dorang boleh mulai untuk memegang tanggung jawab yang dikasih? Hal kecil apa? Janganlah kau bekerja deadliners. Itu guys gitu. Jadi maksudnya time management itu bukan cuman sesuatu yang kau taruh di CV-mu. You have a good time management. No, you have to do that and prove that gitu. Kita bisa bilang tidak semua orang punya 24 jam itu sangat sedikit gitu. 24 jam sangat sedikit. Mungkin setelah ini Karyo bisa bagaimana bekerja di Australia dengan jam waktu yang sangat proper, dengan bayaran yang sangat maksudnya sepantasnya ketika kau bekerja gitu. Ketika kamu in charge untuk pekerjaan ini, kamu dibayar segini itu setara atau tidak. Jadi kalau mau mulai itu ya kelola manage waktumu sebaik mungkin gitu. Karena betul yang orang bilang time is money. Time is money bukan berarti sangat kapitalis, tapi kamu menghargai dirimu. Kalau kamu menghargai waktumu. Gitu. Good. Kita mau masuk di beberapa pertanyaan penutup nih. Yes. Ya kan? Mau sedikit kembali ke mental health. Apa tips yang El bisa bagikan untuk especially this is for young generation ya, anak-anak muda, dalam artian dorang mental health seperti kayak fondasi apa yang dorang bisa bangun in order to achieve a healthy mental gitu. Bisa mulai dari mana? 1, stop self-diagnose. Good. Jangan terlalu, biasanya self-diagnose itu muncul karena terlalu banyak terpapar dengan digital. I am the one that choose digital minimalism. Jadi kita kalau bahas story di Instagram, habis bahas story sudah pasti tinggal. Jadi kita ndak pentingkan apa yang jadi impresi di sosial media gitu. 1, self-diagnose. 2, hiduplah sebagaimana manusia hidup. Dalam artian manusia itu kalau mau bersosialisasi in real life dong. Jangan kau bangun hubungan apapun itu semua bermulai dari digital. Karena baru nama dunia maya. Jadi it's a pseudo world. Jadi dunia yang semu, dunia yang tidak memberimu pembelajaran apa-apa gitu. Ketika kau berinteraksi dengan orang, kau bisa lebih membaca gestur dan itu akan memudahkanmu untuk, karena kalau mau bicara mental health Kak, itu dasar sekali toh, karena itu terjadi di torang unconscious betul. Di alam bawah sadar, alam tidak sadar gitu. Sebagian besar keputusan yang torang buat di alam sadar ini ada di alam
bawah sadar itu gitu. Mhm. Nah, jadi mulai self talk kalau kau dua kan tadi itu berinteraksilah sebagaimana manusia berinteraksi Iya. gitu in real life. Ketiga yang paling penting menurutku adalah mulai self talk. Dengan self talk itu kau bisa mendekonstruksi what happened in your life, Iya. apa yang jadi targetmu, apa yang kau pelajari dari masa lalumu gitu. Sehingga kalau kau bisa merapihkan itu satu-satu, kau so tahu yang mana masa lalu, mana present, mana future. Mhm. Ketika kau bisa hidup hari ini, kalau di bahasa gampangnya mindful kan. Ya. Hidup hari ini, sekarang, kini. Ya. Kalau sekarang kita ada sementara podcast dengan Kak Rio, kita nyak mau ingat kita pe dosa 5 tahun lalu bagaimana. Atau kita ndak mau rushing berpikir, aduh abis dari sini kita mau kemana Kang, biar nanti urusan ke belakang gitu. Betul. That is mindful itu Mhm. hidup kini di sini gitu. Itu mindful itu hanya bisa menurut kita mudah ditemukan ketika self talk, bicara Oke, dengan diri ya. sendiri. Mhm. Oke, ketika so bicara dengan diri sendiri, kita ndak akan terperangkap di sini, kita ada hidup sekarang, masa depan nanti tolong atur gitu. Beautiful. That's so good. Gitu. Satu hal. Kesehatan mental itu sama dengan tompe otot. Kalau orang pergi di gym, tiap dorang mau bikin otot, tiap hari dong latih. Kesehatan Yes. mental itu juga perlu dilatih. Torang pe otak ini perlu dilatih gitu. Jadi it's okay. Ini adalah sebuah keterampilan, bukan memang nature orang manusia lahir sudah dengan mental yang kuat. Ya. Jadi memang harus dilatih setiap hari gitu. Intinya perlakukan kesehatan mental itu sama dengan kesehatan Yang fisik. fisik. Yang perlu dilatih. Yang perlu dilatih gitu. El, Yes. my last question. Yes. If one day you and I sudah ada, Okay. right? Quite deep. Tapi ngana pe jabatan, ngana pe karir, apa yang ngana backing, apa yang ngana tulis, itu hilang. Oke. Tapi ngana boleh setinggal 3 pelajaran. 3 pelajaran apa yang ngana mau kasih? 3 pelajaran apa yang kita mau kasih? 1, sayang diri sendiri. 2, accountability. Accountability itu keterbukaan, teman-teman. Kayak belajar jujur. Terus ketiga, it's okay to be vulnerable. That's simple. That's so good. 3 itu. Jadi kayak Okay. Eliana Gloria, thank you for your sharing. Thank you so much for your time. Kakak And juga terima kasih sudah mengundang Sama-sama. bersama dengan tim hura-hura di sini yang tidak terlalu hura. Iya, Karena harus diam-diam. hujan ya. Karena hujan kalian melo-melo ya. Mellow. Okay. Thank you, El. Yes. And hopefully we can get you in the next episode. Oh my god. Next season. Oh my god, Okay. next season. We I'm go, ready people. for that. All right. Thank you, guys. Looking forward for that. Bye-bye. God bless. God bless.